Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Salam Sejahtera. Semoga dalam kesempatan ini semua saudara-saudara dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan salah satu ajaran leluhur kita, ajaran Nusantara yang sudah lama tenggelam, yaitu sesuatu yang tentunya bermanfaat bagi segala aspek kehidupan kita. Semua tahu kita dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dengan masa pandemi ini. Semua merasakan, dari kalangan yang rendah sampai dari kalangan yang tinggi sekalipun, di belahan dunia pun juga merasakan. Dalam kali ini saya ingin mengulas sedikit ajaran tentang Larasati. Untuk lebih tahu apa itu Larasati, saya ingin memperkenalkan Kang Adi sebagai pelopor dari Larasati. Monggo Kang Adi. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Adi. Nama lengkapnya adalah Aditya Saputra, di mana di sini saya mendirikan dan memprakarsai yang namanya Larasati dalam rangka untuk meneruskan teknik-teknik ajaran leluhur yang mana telah lama mungkin tenggelam atau mungkin telah hilang sehingga tidak dikenal. Yang pertama-tama saya adalah Aditya Saputra. Alamat saya Nganjuk. Saya berasal dari kota Nganjuk, Karesidenan Kediri. Di sini Larasati seperti apa itu Kang? Maksudnya? Sekarang kita akan membahas tentang Larasati. Ya. Larasati itu adalah salah satu kalimat yang mana kalimat tersebut sangat dalam arti, yaitu tentang penyelarasan antara jiwa, raga, dan juga pikiran. Bisa juga dikembangkan sehingga masuk dalam satu penyelarasan antara bumi pertiwi, diri kita, dan jagat di luar diri kita atau semesta. Sehingga dengan nama tersebut tujuan saya adalah agar kita lebih mudah untuk diterima di semua kalangan, hilang kefanatikan, hilang Tidak ada sekatan maksudnya. Tidak ada sekatan dalam hal apapun, tidak ada sekatan benar dengan. Di sini Larasati membahas tentang yang pertama, tentang pengenalan diri sesungguhnya. Tentunya dengan cara penyelarasan tadi, namanya saja sudah termasuk Larasati. Terus pendalaman diri melalui dari dalam diri kita untuk melaras, keselarasan bagaimana sehingga di situ muncullah penyelarasan diri juga untuk apapun. Tentunya banyak manfaat. Tentunya sangat bermanfaat untuk hidup dan kehidupan. Bagaimana kita menerima dan diterima. Betul. Terutama untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat luas. Yang kedua kali, terutamanya untuk kesehatan. Yang ketiga kali mungkin bisa diartikan di sini, yang kedua kali bisa diartikan yang ketiga kali juga, yaitu untuk menambah status sosial. Maksudnya dalam taraf perekonomian, dalam taraf atau perekonomian apa? Terutama status sosial dalam taraf perekonomian dengan cara melalui ya tadi pengenalan diri, penyelarasan diri. Bisa itu Kang ya? Bisa karena jalan Jawa sesungguhnya yaitu tentang bekerja, berkarya, berusaha. Tentunya itu pada saat ini sebagai problem semua kalangan masyarakat semuanya dalam masa pandemi ini, semuanya dalam keadaan memang prihatin sekali. Ya, apalagi akhir-akhir ini, di periode ini
bukan hanya di kota kita saja nggih, mungkin menyeluruh Bukan di Indonesia saja, ya, tapi bukan seluruh hanya di belahan Indonesia bumi. saja, Ya. seluruh belahan bumi, seluruh belahan dunia. Di situ lagi mengalami masa-masa pandemi Ya. yang dimana sangat berpengaruh besar terutama terhadap perekonomian, kepercayaan diri, Ya, betul. karena terbatasnya aktivitas kita. Bagi yang jualan terbatas waktu, Ya. otomatis ketika terbatas waktu, di situ juga terbatasnya pembeli penghasilan terutama Ya. nggih. Memang sangat terasa sekali untuk masa pandemi ini. Jadi untuk hal seperti itu bagaimana cara untuk mengantisipasinya? Apa bisa kita itu berbuat sesuatu, artinya dengan penggalian diri tentang penyelarasan diri lewat melarasati, akankah bisa seperti itu? Sangat bisa. Karena kembali lagi pada ajaran Jawa sesungguhnya, ajaran Jawa atau ajaran mbah-mbah kita atau ajaran leluhur kita di situ, Ajaran Nusantara ya tentunya. tentunya ajaran Nusantara di situ sangat mewajibkan kita untuk berkarya, bekerja dan juga berusaha. Dari situlah selalu ada yang namanya proses dengan penyelarasan. Kalau tidak selaras di situ maka kehancuran. Yang pertama adalah bagaimana kita menerima diri seutuhnya. Ya. Yang kedua baru setelah bisa menerima baru berusaha. Itu dengan cara seperti apa itu? Dengan caranya kami semua, yaitu dengan cara mencoba menerima diri dengan penyelarasan diri. Bagaimana penyelarasan diri? Dengan tujuan yang dimana menaikkan taraf hidup mungkin nggih. Nggih. Menaikkan taraf hidup yaitu dengan cara berusaha, bekerja dan berkarya. Kalau di Ngelarasati itu apakah ada teknik-teknik tertentu? Apa seperti di pemahaman-pemahaman lainnya seperti meditasi kah atau Sangat ada. Ya. Di situ untuk meditasi, relaksasi di situ adalah bagian daripada Ngelarasati untuk penyelarasan diri. Karena apa? Karena di situ sangat besar pengaruhnya terhadap emosi diri kita, gejolak jiwa kita, agar kita tetap selaras dengan semesta sehingga kita tidak keberatan, sehingga kita tidak sampai kewalahan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Gitu loh, Mbak. Ya. Pure ajaran Nusantara ini Pure. yang selama ini terpendam. Pure yang selama ini terjadi. Yang saya sering kali saya temui itu masalah kaweru atau ajaran-ajaran itu seperti instan sekali, sehingga kadang-kadang itu logika kita sampai tidak bisa menerima seperti itu. Jadi begini, kalau untuk di situ pesan saya satu terhadap semuanya, bukan hanya terhadap diri saya sendiri, keluarga saya, mungkin jenengan juga semuanya yang pecinta Ngelarasati nggih atau penonton. Di situ pesan saya satu, jangan tinggalkan logika. Memang kita manusia hidup di dualisme yang berbeda. Karena sebagai contoh sendiri, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Ya. Di situ tetap kita menggunakan logika. Kenapa tetap menggunakan logika? Karena sekarang banyaknya pembodohan yang dimana penindasan kesadaran gitu, terutama gitu. Kesadaran tentang apa? Kesadaran itu berlapis. Saya sangat tahu, saya sangat yakin jenengan semua sangat paham dengan apa yang saya omong. Penindasan apapun, ingat, ajaran leluhur bukan murni berada dalam komunikasi saja. Seperti itu. Ya, bukan hanya di situ saja, tapi penggalian diri sesungguhnya. Apakah itu bisa dipelajari oleh semua lapisan? Sangat bisa. Tidak memandang dari golongan mana,
atau dari keturunan siapa, atau dari kasta apa, semua bisa. Jadi ini karena saya baru dengar ini Larasati. Jadi memang sudah banyak ajaran-ajaran Jawa yang selama ini memang sudah diketahui banyak masyarakat. Tapi untuk Larasati baru kali ini. Makanya kami ingin menggali lebih jauh apa itu Larasati, agar semua masyarakat pun tahu seperti apa Larasati, apa manfaatnya, bagaimana caranya. Itu saya ingin Kang Adi bisa menjelaskan untuk selanjutnya. Jadi saya berharap juga Kang Adi nggak bosen-bosen untuk memberitahu kita, menginformasikan. Saya siap dengan alasan kemaslahatan umat atau untuk orang banyak. Terima kasih. Saya siap. Ya. Saya terima kasih. Lain kali kita sambung lagi. Jadi seperti itulah untuk pertemuan kali ini. Semoga semua saudara-saudara yang menonton acara ini bisa mengetahui lebih lanjut apa yang disebut Larasati, apa teknik apa yang harus diketahui tentang Larasati. Kang Adi akan mengajarkan untuk lebih lanjut dalam segmen selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Rahayu. Semua masyarakat saya harap selalu berbahagia dan selalu sehat. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya.